Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada para dosen dan teman-teman yang menyaksikan. Perkenalkan, saya Hanifah Widyastuti dari TPHP UGM kelas WPA 3. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai artikel dengan judul asli Stability of Vitamin C in Fresh and Freeze-Dried Capsicum Stored at Different Temperatures oleh Rahman DKK yang dipublikasikan dalam jurnal Food Science Technology pada tahun 2013. Sebagai permulaan, saya akan menyampaikan introduction atau pendahuluan. Dalam jurnal disampaikan bahwa buah dan sayur yang mengandung asam ascorbat biasa dikonsumsi baik dalam keadaan segar maupun berupa produk hasil pemrosesan untuk mengurangi risiko penyakit kronis. Disampaikan juga bahwa banyak vitamin yang hilang selama penanganan, pemrosesan, dan penyimpanan buah dan sayur. Sayangnya, vitamin C ini sangat sensitif dan rentan rusak jika sumbernya ditangani dan disimpan dengan tidak baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Verma dan kawan-kawannya yang dipublikasikan pada tahun 1993 menyatakan bahwa kehilangan vitamin C pada jambu biji selama penyimpanan jauh lebih rendah dalam bubuk kering beku dibandingkan dengan vakum dan bubuk kering terowongan atau tunnel dried. Kemudian, kemampuan untuk mempertahankan di bawah tekanan kimia, fisika, dan atau termal yang kemudian dalam jurnal ini disebut sebagai stabilitas. Hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi penelitian ini yang memiliki tujuan menentukan kehilangan vitamin C dalam capsicum segar dan kering beku selama penyimpanan sebagai fungsi dari kadar air dan suhu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan capsicum. Perlu diketahui bahwa capsicum merupakan genus tumbuhan yang terdiri dari beberapa spesies yang memiliki beragam varietas. Varietas yang digunakan dalam penelitian ini adalah paprika. Paprika hijau dicuci bersih dengan air keran sebelum digunakan. Kemudian, sampel yang digunakan memiliki 3 perbedaan kelembapan. Terdapat 1 sampel segar dan 2 sampel kering. Sampel segar memiliki kelembapan 94 gram per 100 gram sampel. Sampel kering pertama memiliki kelembapan 15 gram per 100 gram sampel, dan sampel kering kedua memiliki kelembapan 5 gram per 100 gram sampel. Dijelaskan dalam jurnal, penggunaan kelembapan 5 gram per 100 gram sampel dan 15 gram per 100 gram sampel kering disesuaikan dengan kelembapan pada sebagian besar sayuran dan buah kering. Sampel yang telah dipersiapkan kemudian disimpan pada suhu yang berbeda. Sampel capsicum segar yang memiliki kelembapan 94 gram setiap 100 gram sampelnya disimpan pada 4 suhu berbeda, yaitu suhu 20 derajat Celcius sebagai suhu kamar, 5 derajat Celcius sebagai kondisi dingin, kemudian negatif 20 derajat Celcius sebagai suhu penyimpanan komersial, dan negatif 40 derajat Celcius sebagai suhu penyimpanan industri curah. Sedangkan pada sampel capsicum atau paprika kering beku yang memiliki kelembapan 15 gram setiap 100 gram sampelnya disimpan pada suhu 60 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 5 derajat Celcius. Untuk capsicum sampel kering beku yang memiliki kelembapan 5 gram setiap 100 gram sampelnya disimpan pada 3 suhu berbeda saja, yaitu 5, negatif 20, dan negatif 40 derajat Celcius. Disampaikan dalam jurnal, suhu tinggi tidak digunakan pada sampel capsicum segar karena dalam beberapa jam saja strukturnya akan terdegradasi. Kemudian,
Disampaikan juga bahwa supaya tidak terlalu banyak percobaan yang dilakukan, suhu penyimpanan ini dipilih berdasarkan laju degradasi sampel, di mana sampel yang lebih kering tentunya akan memiliki lama waktu degradasi yang lebih tinggi. Sampel paprika hijau yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sampel kering dalam bentuk bubuk. Disampaikan dalam jurnal mengenai pembuatan sampel kering sebagai berikut. Paprika segar yang sudah dibersihkan dipotong menjadi ukuran 2 x 2 cm, kemudian dimasukkan dalam wadah plastik untuk dimasukkan dalam freezer pada suhu negatif 40 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian setelah beku, sampel dikeringkan dengan freeze dryer pada suhu 20 derajat Celcius selama 48 atau 96 jam. Kemudian, sampel yang sudah kering digiling hingga menjadi bubuk. Bagaimana dengan penyimpanan sampel? Sampel yang digunakan disimpan dalam wadah yang berbeda. Untuk suhu 60 derajat disimpan dalam wadah yang terbuat dari logam dan kedap udara, sedangkan sampel yang disimpan pada suhu 45, 20, 5 derajat Celcius, negatif 20 derajat Celcius, dan negatif 40 derajat Celcius disimpan dalam wadah plastik yang kedap udara. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian. Sebelum menganalisis kandungan vitamin C pada sampel, terlebih dahulu dilakukan analisis kelembaban pada sampel. Kelembaban ditentukan dengan mengeringkan 2 gram sampel menggunakan oven selama minimal 18 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Sedangkan kandungan vitamin C ditentukan menggunakan metode titrasi dengan 2,6-dikloroindofenol sebagai pereaksinya. Titrasi ini dilakukan dengan 3 kali ulangan. Cara titrasinya adalah 2 gram sampel kering beku atau 8 gram sampel segar dicampur dengan 100 ml asam metafosfat. Kemudian, diambil 10 ml larutan untuk dititrasi dengan 2,6-dikloroindofenol. Titik akhir titrasi akan tercapai apabila terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Pada umumnya, degradasi vitamin dimodelkan dengan kinetika reaksi orde 0 dan orde 1. Karena itulah, data yang diperoleh dari titrasi kemudian digunakan untuk memodelkan degradasi vitamin dengan kinetika reaksi orde 0 dan orde 1 dengan persamaan sebagai berikut. Untuk orde 0, C sama dengan C0 min K0T, sedangkan pada orde 1 adalah ln dari C per C0 sama dengan min K1 dikali T, di mana C0 merupakan konsentrasi awal vitamin C dalam miligram per 100 gram sampel, dan C merupakan konsentrasi saat disimpan pada suhu penyimpanan dalam miligram per 100 gram sampel juga, sedangkan K0 adalah konstanta laju reaksi orde 0 dalam per hari, dan K1 adalah konstanta laju reaksi orde 1 dalam 1 per hari, dan T merupakan waktu penyimpanan dengan satuannya adalah hari. Kemudian, apabila data eksperimen memenuhi persamaan linear, energi aktivasi dari kinetika reaksi orde 1 dapat diestimasi dengan persamaan Arrhenius sebagai berikut, yaitu ln K1 sama dengan min EA per R dikali 1 per T ditambah dengan D, di mana K1 merupakan konstanta orde 1, EA merupakan energi aktivasi, R adalah konstanta gas umum,
T adalah suhu penyimpanan, dan D adalah faktor praeksponen. Energi aktivasi diestimasi dari kemiringan grafik Len K1 versus 1 per T. Dalam penyajian data, program Excel digunakan untuk memodelkan kinetika degradasi dan kemudian diperoleh persamaan linear untuk memperkirakan energi aktivasinya. Sedangkan perbedaan signifikan kandungan vitamin C terhadap waktu ditentukan dengan ANOVA 2 faktor menggunakan prosedur SES-GLM dan nilai P disajikan. Data kandungan vitamin C selama penyimpanan sebagai fungsi dari kelembaban dan suhu disajikan dalam tabel 1 berikut ini. Baris pertama menunjukkan sampel-sampel yang digunakan, kemudian baris kedua menunjukkan suhu penyimpanan yang setiap waktu tertentu diukur kandungan vitamin C-nya. Kandungan vitamin C ini dinyatakan dalam miligram vitamin C setiap 100 gram sampel. Kemudian pada bagian bawah dinyatakan P yang diperoleh dari SES-GLM prosedur. Pada sampel segar terjadi degradasi vitamin C yang signifikan pada seluruh suhu penyimpanan kecuali pada suhu 20 derajat Celcius dengan nilai P lebih dari 0,55. Berikut gambar grafik 1 yang menyajikan rasio konsentrasi kandungan vitamin C pada sampel segar yang disimpan pada suhu ruang, yaitu 20 derajat Celcius, sebagai fungsi kelembaban dan suhu. Dari grafik dapat diketahui bahwa sampel segar pada suhu 20 derajat Celcius, rasio kandungan vitamin C-nya memiliki tren puncak minimum, tepatnya di sebelah sini. Lalu setelah 13 hari diikuti dengan puncak maksimumnya, tepatnya pada titik ini. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Carnelossi dan kawan-kawannya pada tahun 2009. Mereka menyatakan bahwa pada periode pasca panen, kandungan vitamin C akan meningkat, kemudian akan menurun secara bertahap. Peneliti juga menyampaikan bahwa pada puncak minimum perubahan warna hijau menjadi kuning dan teksturnya menjadi lebih lunak. Selanjutnya, gambar grafik 2 yang menyajikan rasio konsentrasi kandungan vitamin C pada beberapa sampel sebagai fungsi dari kelembaban dan suhu penyimpanan. Seri 1 pada grafik merupakan grafik untuk sampel segar yang disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Dari grafik dapat diketahui bahwa vitamin C berkurang lebih lambat. Peneliti menyampaikan bahwa permukaan sampel mengering dan mengerut tanpa melunak strukturnya. Kemudian seri 2 merupakan sampel segar yang disimpan pada suhu negatif 40 derajat Celcius. Awalnya grafik sedikit mendatar, kemudian menurun. Hal ini juga terjadi pada sampel segar yang disimpan pada suhu negatif 20 derajat Celcius. Sedangkan seri 3 merupakan grafik sampel kering beku dengan kelembaban 15 gram per 100 gram sampelnya yang disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Grafiknya menurun secara eksponensial. Hal ini juga terjadi pada sampel kering beku yang disimpan pada suhu 20 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Terakhir, seri 4 merupakan grafik sampel kering beku dengan kelembaban 5 gram setiap 100 gram sampelnya yang disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Grafiknya relatif menurun secara linier. Hal ini juga terjadi pada suhu negatif 20 derajat Celcius dan negatif 40 derajat Celcius.
Kemudian grafik 3 dan 4 yang menyajikan len dari rasio konsentrasi kandungan vitamin C pada beberapa sampel sebagai fungsi dari waktu penyimpanan. Semakin kecil nilai len dari C per C0, maka semakin sedikit kandungan vitamin C pada sampel. 5 sampel yang digambarkan memiliki kesamaan, yaitu nilai len dari C per C0 yang setiap waktunya semakin kecil. Maka artinya, kandungan vitamin C pada sampel terus berkurang setiap waktu. Berikut merupakan tabel 2 yang menyajikan konstanta laju reaksi orde 0 dan orde 1 untuk degradasi vitamin C dalam capsicum selama penyimpanan. Dari tabel 2 ini dapat diketahui bahwa pada kadar air yang sama, konstanta laju menurun dengan penurunan suhu penyimpanan. Kemudian pada suhu yang sama, konstanta laju menurun dengan penurunan kadar air. Selain itu, dengan program Excel, energi aktivasi capsicum segar dan capsicum kering beku yang disimpan pada suhu 5 sampai dengan negatif 40 derajat Celcius diperkirakan sebesar 273 dan 0,84 Joule per gram mol. Pada penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, secara umum, konstanta laju orde pertama menurun dengan penurunan kelembapan dan suhu penyimpanan. Kemudian, untuk capsicum segar, konstanta laju bervariasi dari 9,9 kali 10 pangkat min 2 hingga 4,8 dikali 10 pangkat min 2 per hari ketika suhu penyimpanannya adalah negatif 40 hingga 20 derajat Celcius. Pada sampel capsicum beku kering, konstanta laju bervariasi dari 4,6 kali 10 pangkat min 3 hingga 3,9 kali 10 pangkat min 3 per hari ketika suhu penyimpanannya dari 20 hingga 40 derajat Celcius. Kemudian, energi aktivasi capsicum segar dan kering beku dalam suhu 5 hingga negatif 40 derajat Celcius diperkirakan sebesar 273 dan 0,84 Joule per gram mol. Selain itu, peneliti menyampaikan bahwa studi lebih lanjut diperlukan dengan berbagai variasi kadar air dan suhu untuk mengamati skenario lengkap dari efek gabungan kelembaban dan suhu. Selain itu, parameter fisiko-kimia lainnya juga harus dimasukkan untuk menjelaskan variasi makanan yang berbeda.